menit lang. Kita rekam 3, 2. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita yang diberkati oleh Tuhan ini, Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk menguatkan kita melaksanakan seluruh aktivitas kita di rumah ini maupun pekerjaan kita masing-masing, sekolah dan perkuliahan anak-anak kita, supaya kita diberikan pertolongan di dalam Roh Kudus-Nya dapat terselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis dari kitab Nabi Yeremia pasal 31 ayat 18. Demikian bunyinya. Telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap, engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran, seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali, supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Demikian bunyi daripada firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, pada saat tertentu kita pernah mengalami keputusasaan. Artinya semua kita yang percaya ini juga kepada Tuhan, ada saat-saat tertentu sepertinya kita mengalami putus asa. Mungkin saudara-saudara kasih atau hasil pemeriksaan medis yang buruk tentang kesehatan kita. Umpamanya ada kelainan dalam tubuh kita, maka kita pergi ke dokter atau ke rumah sakit, hasilnya itu yang tidak membawa kabar baik bagi kita, maka kita mau putus asa. Yang berikut saudara-saudara, pemutusan hubungan kerja secara langsung. Ini juga membawa seseorang menjadi bergumul atau berputus asa. Demikian juga keretakan dalam hubungan keluarga, baik antara suami maupun suami istri,
membuat seseorang atau membuat kita mau berputus asa atau bergumul karena menghadapi semua tantangan-tantangan itu. Demikian juga saudara-saudara, bagi Yeremia di sini, orang Israel ketika itu meratap atau menangis untuk menyesali perbuatan-perbuatan mereka masa lampau itu dengan menerima hukuman daripada Tuhan. Demikian juga ketika kita mengalami tentang kesakitan, tentang pemutusan hubungan kerja, tentang pergumulan kita di tengah-tengah keluarga, maupun terhadap anak-anak kita, kita tidak perlu meratap, tetapi baiklah kita menyerahkan seluruh persoalan-persoalan yang kita hadapi kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong dan membuat jalan keluar yang terbaik bagi Tuhan dan juga baik dalam kehidupan kita. Karena sesulit apapun persoalan kita, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Ketika itu semua terjadi, saudara-saudara, arahkanlah pandanganmu kepada Allah, karena Dia berkuasa untuk merubah serta memulihkan persoalan-persoalan kehidupan kita. Arahkanlah kepada Tuhan. Bawalah persoalan pergumulanmu kepada Tuhan. Maka bergumullah dalam hidupmu, di dalam doa dan mendengarkan firman Tuhan. Maka Tuhan akan campur tangan. Kecampur tanganan Tuhan itulah akan dapat diselesaikan persoalan-persoalan kehidupan kita, supaya kita tidak putus asa. Dan Allah selalu menjaga hidup kita dengan kasih-Nya. Artinya kasih Allah itu senantiasa membungkus kita, menjaga kita dan memulihkan kehidupan kita, supaya berjalan bersukacita di dalam Tuhan. Oleh karena itu, sebesar apapun atau sekecil apapun pergumulan dan persoalanmu, arahkan, bawalah itu dalam doa kepada Tuhan, supaya Tuhan Allah campur tangan. Maka seperti orang Efraim, Israel yang terbuang itu dapat kembali ke Yerusalem dengan pemulihannya, demikian juga kita dipulihkan dan dimenangkan dari seluruh persoalan-persoalan hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah, seperti Efraim yang meratap, menangisi, serta merindukan untuk kembali mereka ke Yerusalem. Demikian juga kami senantiasa dapat menjumpai pergumulan-pergumulan atau persoalan-persoalan kami. Mungkin karena kesehatan kami, mungkin karena pemutusan hubungan kerja, keretakan di tengah-tengah keluarga, kami tidak mampu keluar dari persoalan-persoalan itu. Sepertinya kami akan putus asa. Tetapi firman inilah yang menguatkan kami, supaya seluruh pergumulan kami, persoalan-persoalan kami mengarahkan, membawa itu dalam doa di hadapan Tuhan. Tuhan akan memulihkan dan memberikan kemenangan bagi kehidupan kami. Ke dalam tangan-Mu kami hari ini hingga malam hari nanti, baik melaksanakan pekerjaan, sekolah dan kuliah anak-anak kami, biarlah semuanya itu kami arahkan, kami bawa dalam doa, supaya Tuhan Allah campur tangan, supaya berakhir dengan sukacita. Inilah doa kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan mendengarkan, mengabulkan yang kami arahkan hanya di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya pendetamu senantiasa menghimbau, memohon dari gereja ini supaya kita senantiasa peduli, lebih ketat untuk memakai masker,
mencuci tangan, menjaga jarak, karena varian Omikron ini semakin menjadi-jadi di tengah-tengah kota kita, supaya kita terhindar dari virus corona ini. Arahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan dalam doa, Tuhan akan menjagamu dan memulihkanmu. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin.